Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lailul Hafifatunisa, Farhasanah, Sari Santi, dan Winelsari. Di sini kami mau menjelaskan tentang hasil analisis, identifikasi, dan asesmen anak CIBI. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Biodata anak. Nama Ahmad Jeffrey Hambali, tempat tanggal lahir Kapuas 10 Oktober 2013, agama Islam, alamat Desa Pindahan Baru RT 7, sekolah MI Ulumul Quran, kelas 1 SD. Hasil identifikasi. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada orang tua dan guru dari anak yang bernama Jeffrey, berdasarkan instrumen dalam kategori seorang yang berprestasi, anak mampu mengingat jawaban. Anak menunjukkan perhatiannya saat sebuah proyek kelompok. Selain itu, anak ingin meraih suatu. Anak sangat bekerja keras agar mendapatkan yang anak inginkan. Ketika anak diberikan pertanyaan, anak langsung menjawabnya secara detail. Ketika ada tugas kelompok, anak yang paling aktif dalam kelompok tersebut karena anak memahami tugas yang diberikan guru. Ketika anak diberikan pelajaran oleh guru di sekolah, anak dengan mudahnya mengerjakan dan memahami pembelajaran tersebut. Ketika anak diminta untuk memahami sesuatu kejadian, anak mampu memahaminya secara cepat. Lanjutan, ketika anak diberikan soal atau pertanyaan, anak selalu cepat untuk memahami pertanyaan tersebut. Ketika anak diberikan tugas dari guru, anak dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Ketika anak tertimpa suatu masalah, anak dapat menerima atau reseptif. Ketika anak mendengar suatu informasi, anak selalu bercerita dengan orang tuanya secara detail. Ketika anak mendengar suatu informasi, anak dapat menyerap dengan cepat. Anak memiliki keahlian dalam bidang prakarya. Anak selalu menghafal dengan baik. Anak teliti dan jeli dalam hal apapun. Ketika anak mendapatkan nilai A, anak sangat senang sekali. Itu karena anak selalu belajar mandiri di rumah. Anak menyukai pembelajaran tersebut dan memiliki ambisi untuk mendapatkan nilai A. Anak dapat dikatakan mampu dalam salah satu bidang. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada orang tua dan guru dari anak yang bernama Jeffrey, berdasarkan instrumen dalam kategori anak berbakat, anak mampu memahami penjelasan dari guru cukup dengan 1-3 kali pengulangan. Anak suka pembelajaran mandiri di rumah. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya, yaitu hasil asesmen Renjuli dari segi kemampuan intelektual atau rata-rata. Instrumen asesmen menurut teori Renjuli dapat disimpulkan bahwa Jeffrey mempunyai banyak hal dibanding teman sebayanya. Bahkan dia mempunyai banyak kosakata yang luas dan lancar berbahasa. Jeffrey juga terampil dalam memecahkan masalah. Jeffrey sering juga mengajukan pertanyaan yang kritis. Lalu Jeffrey selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan begitu, anak mampu mengingat sesuatu dengan lama. Lalu dari segi kreativitas yang tinggi, Jeffrey jadi anak yang sensitif terhadap estetika. Jeffrey suka bereksperimen, sering menemukan cara baru dalam mengerjakan tugas. Nah, kelanjutannya di sini dari segi komitmen terhadap tugas, Jeffrey mampu menyusun tujuan sendiri, tapi Jeffrey juga memerlukan motivasi internal agar anak tidak pantang menyerah. Jeffrey juga dapat mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh gurunya, serta Jeffrey mampu bersosialisasi dengan lingkungan baru. Dengan begitu, anak juga mampu bekerja keras dan praktek pengabdian. Selain itu juga, Jeffrey mempunyai minat yang tinggi, antusias, ketertarikan, keterlibatan, dan ketekunan. Dengan itu, Jeffrey mampu percaya dengan kemampuannya sendiri.
Nah, di sini ada hasil asesmen dari Howard Gardner. Dari analisis 8 kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Jeffrey dari kecerdasan verbal linguistik, anak senang mendengarkan cerita seperti cerita dongeng. Anak juga suka membaca buku dan anak juga percaya diri untuk mengekspresikan diri dengan cara lisan seperti bercerita kepada keluarga dan teman dekatnya. Kedua, dari kecerdasan logis matematis, anak tertarik dengan perkembangan teknologi seperti dia senang mendownload game-game baru di Play Store. Ketiga, dari kecerdasan kinestetik, anak gemar berolahraga atau melakukan kegiatan fisik seperti bermain bulu tangkis dan bermain sepeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu lanjutan dari hasil asesmen Howard Gardner. Dari kecerdasan interpersonal, anak memiliki rasa simpati yang penuh kepada orang lain. Anak juga suka permainan tim sport atau berkelompok seperti bermain bola. Kemudian dari kecerdasan naturalis, anak senang memelihara hewan dan dia memiliki peliharaan yang cukup banyak. Dan anak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana tubuh bekerja, organ penting dalam tubuh, dan mengerti bagaimana menjaga kesehatan. Selanjutnya, hasil asesmen perilaku negatif anak CIBI. Menurut instrumen perilaku negatif anak yaitu anak tunduk terhadap tekanan orang tua. Anak membutuhkan dukungan dalam mengembangkan potensi dan minatnya. Anak bukan tipe yang mudah mengkritik orang secara berlebihan ataupun anak suka mengomentari perilaku dan penampilan orang lain. Anak juga bukan tipe yang keras kepala dalam memegang pendapat, bukan anak yang mudah putus asa, bukan juga anak yang suka menyepelekan orang lain, bukan anak yang suka menentang, dan bukan anak yang mudah tersinggung. Selanjutnya, potensi, kelemahan, dan kebutuhan. Dari hasil analisis instrumen identifikasi dan asesmen terhadap anak, kami dapat simpulkan yaitu berupa kemampuan, hambatan, dan kebutuhan yaitu sebagai berikut. Pertama, dari segi kemampuan, anak mempunyai banyak kosakata yang luas, lancar berbahasa yang bisa dikarenakan karena anak suka membaca maupun mendengarkan cerita, terampil dalam memecahkan masalah, sering mengajukan pertanyaan yang kritis, juga selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga anak mampu mengingat sesuatu dengan lama, serta mampu mengekspresikan diri dengan cara lisan seperti bercerita kepada keluarga. Jeffrey juga anak yang sensitif terhadap estetika. Jeffrey suka bereksperimen, sering menemukan cara baru dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari potensi, kelemahan, dan kebutuhan. Lanjutannya, sedangkan dari segi komitmen terhadap tugas, Jeffrey mampu menyusun tujuan sendiri, tapi anak juga memerlukan motivasi internal agar anak tidak pantang menyerah. Jeffrey juga dapat mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh gurunya, serta Jeffrey mampu bersosialisasi dengan lingkungan baru. Dengan itu, anak juga mampu bekerja keras dan praktek pengabdian. Selain itu juga, Jeffrey mempunyai minat yang tinggi, antusias, ketertarikan, keterlibatan, dan ketekunan. Dengan itu, Jeffrey mampu percaya dengan kemampuannya sendiri. Hambatan. Dari hasil identifikasi dan asesmen, hambatan anak yaitu anak sering tunduk terhadap tekanan orang tua. Anak tidak mampu menolak perintah orang tua terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya. Kebutuhan. Anak membutuhkan dukungan dalam mengembangkan potensi dan minatnya, dan mampu mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu yang disukai dan tidak disukai. Hasil dari analisis instrumen, identifikasi, dan asesmen maka kami mengkategorikan anak merupakan anak yang berprestasi tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima dan dipahami. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.